lokasi terakhir liburan almarhumah bersama anak-anaknya di mana. Penyidik untuk sementara cukup di dalam pemeriksaan terhadap saksi, karena sudah ada 17 saksi. Tentunya saksi ini yang mengetahui, melihat, mendengar peristiwa itu. Dari kemarin saksi yang sudah kita lakukan, termasuk anak, suami, kemudian kerabat, pembantu, sopir, dan yang terakhir dari dokter Al-Islam yang kita dari hasil olah TKP. Sebenarnya nanti akan kita lakukan analisis dari baru kita nanti sampai. Gimana kan? Kalau kendala saya kurang tahu juga, cuman saya juga pingin secepatnya sih ada tahu hasilnya, karena emang apa, biar saya lebih fokus lagi ke si dede kecil, karena emang kalau belum beres juga, masih mau ke sana sini keluar kota atau mau ke ini masih apa, kurang nyaman gitu, karena emang sekarang dari pihak kepolisian minta informasi terus biar cepat beres. Ya, sementara kita masih menunggu proses pemeriksaan laboratorium forensik. Ya, memang dari normatif untuk pemeriksaan laboratorium dibutuhkan waktu 14 hari kerja. Ya, dengan pekan ini hasil dari laboratorium forensik sudah bisa penyidik terima. Setelah itu nanti dari hasil pemeriksaan forensik nanti masih akan dilakukan analisis oleh tim dokter forensik melaksanakan otopsi. Begini, prosedur kerja di dalam melakukan pemeriksaan maupun otopsi terhadap jenazah yang dilaporkan tidak wajar. Jadi semua yang menjadi penyebab kematian itu harus diperiksa. Misalkan tidak wajar karena kekerasan, akibat kekerasan. Kedua, kemungkinan melakukan pemeriksaan terhadap toksikologi. Jadi semua dari organ-organ itu juga harus dilakukan pemeriksaan melalui laboratorium forensik. Itu pakai kopiah karena waktu lagi berduka masa pakai topi koboi atau apa gitu. Makanya kalau mandi kembang saya itu kan silaturahmi, itu kan mau hajian, itu pas waktu dulu almarhumah bapak meninggal, jadi jatahnya itu saya kasihkan ke temennya yang emang ahli ibadah. Saya kasihkan ke teman bapak, karena 2 minggu sebelum hajian bapak meninggal. Jadi di sana cuman prosesnya silaturahmi. Terus kalau emang mau mandi itu bukan mandi buat pelet atau yang aneh-aneh. Itu karena menjelang Rajab, ibaratnya mau Rajab gitu. Jadi emang harus adus bebersih aja, ngebersihin itu secara lahiriah sama batiniah. Jadi bukan buat mandi buat pelet atau apa-apa. Kalau penjaga mungkin ya semua juga ada horin ya. Kanjeng Nabi Muhammad juga ada, semua ada pendamping, semua mungkin ada ya. Jadi kalau horin itu mungkin saya sendiri sih nggak tahu ya, cuman ada beberapa orang ya paranormal yang bisa melihat. Ya saya alhamdulillah kalau emang ada penjaganya gitu. Itu ya masih baik ya, seperti anak sama bapak gitu. Jadi yang diberitakan di media yang simpang siur ya mungkin itu
ya, ngangkat keruh aja gitu. Karena emang selama ini, sejauh ini saya masih, kalau Teh Putri, Rizky, siapa? Dede Perdi sama Karijuan itu Jumat, Sabtu, Minggu atau weekend sering ketemu ibunya. Jadi mereka tahulah gimana kedekatannya sama ibu sama saya gimana gitu. Jadi cuman sebatas, nggak ada yang dibilangin dipel atau apa nggak. Kalau itu sih mungkin dari pelapor emang pinginnya begitu, silakan. Kita mah cuman nggak keberatan sih kalau keinginan gitu. Kita juga nanti ada pembuktian, karena kita juga selama ini yang mungkin ya nyudutinnya yang di daerah sini ya, yang emang di pas posisi di rumah gitu. Jadi kita sih ya terima aja nanti hasilnya dari pihak forensik atau otopsi dari kepolisian juga. Kalau emang tuduhannya seperti itu, saya bilang juga karena saya nggak merasa, jadi tenang-tenang aja. Sampai sekarang juga saya nggak sewa lawyer atau apa, karena insya Allah juga punya cara jalan buat nyelesain semuanya. Karena itu mungkin si pelapor pingin yang terbaik, pingin tahu benar-benar itu kematiannya emang udah takdir dari Tuhan atau emang ada KDRT gitu. Ya, kalau orang bilang gak harmonis itu kan, saya bilang kalau dibilang saya nggak sayang atau almarhumah nggak bahagia, itu ada buktinya itu dari si kecil aja ya. Itu kan almarhumah udah berani gitu, 9 bulan mengandung, terus dalam resiko buat melahirkan itu kan taruhannya juga nyawa. Itu udah beliau sendiri mungkin karena emang sayang, emang bahagia sama saya, akhirnya kan punya lagi ibaratnya keturunan gitu. Jadi itu juga udah dibilang gak harmonis atau gak bahagia, itu buat saya sendiri kebahagiaan, rezekinya yang emang luar biasa ya gitu. Jadi itu bisa menepis semua orang yang bilang wah nggak bahagia, nggak ini, padahal kan sebelumnya kosong sempet sampai berapa tahun kan sama mantan sebelumnya. Makanya kemarin juga saya kaget juga, mungkin udah takdir dari Tuhan ada rezeki lagi punya keturunan dari almarhumah istri saya. Itu udah dikasihin sama kunci-kuncinya. Cuman kalau buat balik nama ke AIKI kontrakan atau itu belum ada ya belum ketemu, karena emang harus ketemu di notaris. Kalau itu nanti mungkin dischedulkan setelah beres hasil otopsi semua. Dari kosan sendiri sampai sekarang belum ada AJB atau nama siapa-siapa, masih kosong, masih blank gitu. Jadi emang nanti kalau AIKI bersedia ya saya langsung ke notaris buat pengalihan nama AIKI langsung. Saya buka kemarin dari box itu yang dari almarhumah, emang amanatnya ini harus dikasihkan, dititipkan dulu misalkan ke Teh Putri, karena dia Teh Putri itu dianggap sama almarhumah, ibunya itu bilang ini pengganti mama karena perempuan satu-satunya. Jadi kayak ahli waris gitu ya Kang? Ya nanti bisa bagi-bagi sama AIKI atau adik-adiknya gitu, nanti diatur-atur lah gitu.
kamar Oke. di dekat Telkom University. Oke. Nah, itu kurang lebih nilainya itu waktu itu dibelinya tuh sekitar hampir kurang lebih 2,5. 2,5 M ya bang ya? Kemudian yang kedua itu tanah yang di Pengalengan. Nah, tanah yang di Pengalengan itu jumlahnya itu 2 hektar. Oke. Nah, untuk nominalnya saya kurang tahu persis, kalau nggak salah kisaran dulu dibeli itu sekitar 1,2. Oke. 1,2 ke 1,3. Oh. Untuk benda-benda yang bergerak, almarhumah tidak menyampaikan itu. Cuma dia bercerita ada piutang-piutang di luar. Nah itu waktu itu disodorkan beberapa daftar dan jumlahnya itu kurang lebih, dokumennya itu ada kurang lebih sekitar 2 miliar lebih. Kalau misalnya tanpa sadar nggak mungkin berkali-kali bilang talaknya ya. Tuh, kedua disaksiin sama orang tuaku dan juga sama pihak keluarganya mantan suami. Dibilang ada tertekan, terpaksa, ya nggak mungkin terpaksa gara-gara apa. Aku minta talak, memang perempuan kan yang akan menggugat gitu kan. Suami yang memberi talak itu kan seperti itu. Memang udah kayak gitu sistemnya. Aku yang minta gugat cerai, suami yang mengabulkan. Ketika dia bilang talak, ya aku talak kamu, ya itu pasti dengan kesadaran dan tidak dalam tekanan atau enggak dia disiksa atau enggak di depannya dikasih ancaman apa, enggak sama sekali. Tapi mungkin kalau masalah mantan suami aku masih nggak ikhlas, masih shock, ya wajar. Yang tadi aku bilang 9 tahun ke belakang tuh aku banyak banget mengalah dan bertahan. Ini lucu jadi ya, supaya mending ngobrolnya pengacara sama aku aja langsung gitu kan. Ini malah jadi yang aneh-aneh. Bukan masalah Harley ya sebenarnya. Harley nggak salah. Ini semua akumulasi dari perdebatan, percekcokan, berantem yang bikin kami sakit. Terutama yang ya mungkin selama ini 9 tahun ke belakang aku terus yang banyak memaklumi, banyak untuk bertahan gitu. Maksudnya bertahan dalam arti ya udahlah, aku maafin, sabar. Ya mungkin pihak mantan suami juga shock gitu. Kok tiba-tiba minta gugat cerai, itu aja sih yang mungkin dia masih belum terima, itu seperti itu. Karena kebiasaan aku yang maafin, maklumin, sabar gitu. Dari kedua belah pihak, dari sebenarnya itu haknya dia karena uangnya dia. Oh, uang dia. Uangnya dia. Ini ada sangkut pautnya sebenarnya. Uangnya dia yang dari hasil kerja aku gitu kan ya. Aku tuh nggak pernah mau nahan hak orang, aku nggak kayak gitu. Silakan mau dipakai apapun. Cuma kita jadi bisa menilai. Oh ternyata dia pakai untuk beli ini dulu sebelum beli ini gitu misalnya. Kayak gitu aja lah simpelnya. Jadi ada talak itu Oktober. Ketika hari itu talak, hari itu besoknya itu karena mantan suami saya juga bingung kali mau tinggal di mana, karena ya itu balik lagi ya, kemapanan itu kan bisa dilihat dari apa yang sudah dia siapkan untuk masa depan, ya kan. Sempet juga waktu itu kalau aku tega mah mungkin ya aku biarin aja dia kemana lontang-lantung. Dia masih pakai kendaraan saya silakan mau pindah kemana, malah saya kasih ruang untuk kalau misalnya ada apa-apa silakan hubungin aku. Jadi aku nggak ada yang tiba-tiba ngusir dia gitu ya, terus pergi dari rumah, nggak ada sama sekali. Aku malah nanya tinggal di mana gitu, terus barang-barangnya seperti apa.
Kan sebenarnya ini tuh urusan cuma di status saja, urusan status, dan stop, kita nggak jadi suami istri lagi, tapi kita masih bisa berhubungan baik. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.